Kesimpulan selama saya ekspedisi, dalam waktu 16 hari menemukan titik terang. Ekspedisi pertama pada tanggal 23 sampai tanggal 25. Ditambah lagi ekspedisi yang kedua tanggal 5 hingga 8. Semua terbayarkan. Dan ini adalah fakta perjalanan saya dalam ekspedisi. Mencari suatu kebenaran, apapun yang ada bakalan saya sampaikan. Tidak mengurangi ataupun menambah-nambahin. Buat kalian yang nonton video ini jangan di skip-skip biar kalian tahu alurnya, dan juga tonton penjelasan di akhir video di mana ada beberapa statement yang bakal saya jelaskan. Yang satu, tahun berapa KKN itu terjadi. Dua, menurut yang disampaikan sutradara dalam film bahwa desanya masih aktif, sudah maju. Tiga, kenapa desanya ditinggalkan. Oke, kita mulai. Dari beberapa hari, saya melakukan ekspedisi dari desa ke desa hingga sosialisasi bersama ketua DPRD, ketua adat, dan 5 kepala desa untuk mencari informasi lebih detail. Ternyata semua mengarah ke Desa Bayu. Mohon maaf untuk Desa Bayu saya sebut karena udah dapat izin dari Pak Kades. Kalau emang tujuan kebenaran dan kebaikan silakan. Itu kata Pak Kades. Jadi di sini ada dua versi yang saya tangkap. Satu, ada pihak televisi dan spiritual menyampaikan kalau KKN tersebut terjadi tahun 90-an. Sedangkan realita yang saya dapatkan berdasarkan informasi Pak Kades Bayu yang sekarang yaitu Pak Sugito dan Kaur Kesra Pak Panoto selaku Mudin di Desa Bayu. Pak Mudin beliau saksi hidup saat memimpin doa di akhir KKN yang belum selesai. Seperti yang ditulis atau yang diceritakan Simpleman dalam tweet membuat heboh seluruh warga Indonesia. Apalagi sekarang dibuatkan dalam bentuk perfilman, menambah sebuah cerita yang tak pernah habis untuk dikupas. Tapi banyak warga yang tidak tahu di mana asli tempat Desa Penari berada. Simpleman cerita, awal dari kedatangan mereka, anak-anak KKN, mereka datang membawa mobil elep perjalanan dari kota S, yaitu Surabaya, melewati kota J, yaitu Jember, dan sampai di kota B, yaitu Banyuwangi, memakan waktu 5 atau 6 jam persis yang saya lewatin. Jalan setapak yang bisa dilewatin hanya memakai roda 2. Jalan yang sempit ternyata jalan tembusan dari desa Sumberbulu ke desa Bayu. Terus melewatin jembatan yang menghadap Gunung Raung. Lalu mereka memasuki hutan-hutan pinus, jalan yang berlumpur. Dan salah satu peserta KKN melihat seorang wanita yang menari di dalam hutan sebelum memasuki desa yang dipakai buat proker. Sama persis yang sudah saya telusuri, yaitu saya dari jalan raya menuju jalan setapak pakai motor melewati jembatan yang dulu adalah jembatan gantung. Sebelum diterjang banjir bandang, jembatan ini sangat indah kalau untuk melihat pemandangan alam dan melihat Gunung Raung. Dari jembatan ini menuju jalan yang berlumpur karena sering hujan jadi susah dilewatin. Selepas itu melewatin hutan pinus dan bertemu lagi jalan yang rusak, berbelok-belok, jalan yang naik turun, dan melewatin batu obor. Disinilah salah satu dari mereka melihat seorang wanita lagi menari dan si Widya mendengar suara gamelan.
Batu obor adalah batu yang dipercayain mantan-mantan warga dari Darungan dan Buju. Kurang lebih 45 menit sampailah di sebuah gapura dusun. Tapi kalau kalian simak benar-benar dalam pembuatan film, itu ada gapura dusun, bukan gapura desa. Oke, kita berhenti dulu di gapura. Dengan Bapak siapa ini? Pak Mujiono. Bapak Mujono. Kali Bapak Itu. Bapak Mito. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya, sedikit pengen tanya-tanya dan mohon maaf juga sudah meminta waktunya untuk berbincang-bincang tentang informasi yang pengen saya dapetin. Ya. Apakah benar untuk Bapak Mujono pernah tinggal di dusun Darungan? Kampung. Oh kampung Darungan. Ya, Darungan. Ya, pernah. Kan ini lho, aku orang sampai kan balik sik, bapakku carry kan itu. Tapi sering mriko. Iya isi untuk aku kono. Yo lak megawene yo tetep. Oh, maksudnya itu sampean niku pindah te mriki. Nah, pindah mriki cuma kerjane tetep nang perkebunan. Dan lewati situ. Pak iki terakhir kan. Apa nih? Terakhir. Lah bapake Metu teko kono tahun. Kuwi sampean medamel metune 2000 wis bareng karo anu. Mbok Nintang iku. Oh, yes terakhir. 2009. 2011 awal 2011 iya. Terakhir berarti penghuni. Penghuni terakhir. Pak I sing asli. Waktu itu tahun 1991 mulai ngritis terus tempat gawe kanu wis proto ngene. Pembangunan awal. Sebelumnya dusun Darungan apa dusun apa? Sebelumnya kosong. Kosong. Lempu layang apa? Lempijen itu apa? Lempijen itu ya itu yang sudah dihuni, baru peresmian rumah itu ditempati, baru ada nama Kampung Lempijen. Yang sekarang di Viralkan Darungan. Sekarang disebut Darungan. Jadi Sebenarnya asli Darungan ya di atas itu. Aslinya ada sendiri ya dusun. Ada Darungan. sendiri, bukan dusun, abdiling. Abdil itu apa? petak-petak rumah ada berapa 5 atau 10 rumah ya. Ning kono sak roku sing terakhir iku yo Mbah Samad baca sekitar Enggak kadang situ ya. Enggak, itu semacam apa ya Abdil gitu. Itu ya rumah. Tapi zaman-zaman Belanda gitu ya. Yang bangun itu ya Belanda waktu yang di Darungan itu. Hanya pondasi, di atasnya itu gedek kayu gitu ya. iya kayu. Berarti sekarang udah rata berarti ya? Rata. Tapi kalau untuk pondasinya masih ada? Pondasinya itu sudah diambil batunya. Enggak ada udah. Masalah desa penari ini kan menyangkut ada kaitannya dengan dusun Darungan yang sekarang. Pernah dengar nggak di situ pernah ada anak mahasiswa yang datang untuk melakukan proker ataupun cuma main-main di situ? Ya pernah ada, tapi cuma main-main. Cuma saya nggak tanya, itu tujuannya apa nggak tanya. Pernah ada. Pernah ada ya? Pernah ada. Itu sekitar tahun berapa? Ya kurang lebihnya tahun ya itu 2009. 2009. Pas yang disampaikan dari Pak Kades itu ya? Iya. Terus dengar-dengar ini juga Pak, katanya yang infonya yang beredar yang sangat ramai tentang adanya jalan-jalan yang menurut diyakinin dari beberapa orang itu sangat angker. Ya ada di situ yang angker itu ada yang namanya itu batu. Batu ya. Ya batu. Itu emang udah dikenal atau Udah dipercayain. Dipercaya, banyak orang yang tahu di situ itu barang itu sering. Itu semacam apa tuh? Ya kadang ada seperti lampu. Kalau orang Jawa itu nyebutnya itu oncor. Oncor. Bambu diberi minyak gas itu, terus diberi sepet ya di dana itu. Tapi kelihatan nggak yang bawa oncornya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Apa lagi yang ada di situ? Di situ kadang ada orang manggil-manggil, tunggu, ditunggu nggak ada. Pokoknya melewati batu itu sekitar nggak sampai 200 meter sudah nyala lagi. Pokoknya saya melewatin. pernah bawa, jangankan sepeda motor, bawa dulu itu damar setongkring. Apa itu? Apa yang Oh, Petromak. Ya itu di situ langsung mati, kan heran.
Dinyalai nggak kena, dinyalai. Korek aja nggak bisa di situ tuh. Lewat dari situ ya hidup. Kan aneh. Kalau untuk sepeda motor pun juga sama ya? Sama, sering beda motor di situ. Oke. Mati tuh. Lewat dari situ hidup lagi. Dan sekarang batunya masih ada nggak? Ada tapi sudah jadi 2 belah. Dulu tuh besar. Terus itu belah. Sekarang itu jadi 2. Dibelah itu tujuannya itu apa itu? Belah sendiri. Oh, belah sendiri. Pecah. Pernah denger nggak di situ tuh ada semacam kayak suara gamelan atau suara-suara tarian gitu? Nggak pernah dengar. Nggak pernah denger ya? Nggak pernah. Cuma kalau untuk hal-hal yang lain semacam kayak obor yang lewat atau setiap kendaraan yang lewat diganggu. Iya. Terus apalagi ya? Kayak suara-suara untuk suruh nunggu gitu ya? Iya. Oh. Di situ rawan. Enak-enak jalan jatuh. Itu bapaknya Mas Pono itu pernah. Iya Le yo. Bapaknya Mas Pono itu. Jatuh di situ. Ya di sebelahnya batu itu. Oh. Parah. Itu bapaknya Mas Pono itu jatuh di situ. Banyak orang yang enak-enak jalan biasa itu jatuh. Berarti jalan yang mau arah ke Darungan ya? Iya, Darungan. Batu obor. Kenapa disebut batu obor, Pak? Karena ada hantu, katanya dulu itu hantunya tuh Iya, Cuma pakai obor. aku sering nih kono Mas. kemarin waktu Om Si Hao Heeh. Mbak Wir sih ono anu sih saben iki kan. Aku kan sering rono saben ya. Lek toko pintu wis ono sing nggo opor. Obor. gitu. Iya ning kono iku. Tapi nggak kelihatan orangnya ya, Pak? Enggak kelihatan kan malam, Mas. Heeh. Malam itu cuma opor itu. Itu malah anu apa? Manggil-manggil kalau anu tuh tunggu ngono. Tunggu. Kalau Betul. kalau di depan itu ya jalan Mas, tapi kalau masih di belakang itu malah itu panggil-panggil tunggu. Ditunggu itu malah nggak ada. Nggak ada wujudnya. Iya. Kemarin ketemu Om Hao kan itu kan waktu motor yang Mogok, kempos, habis kempos mogok di batu itu. ya agak naik gitu. Kali Om Mau? Heeh. Ten pundi? gitu mriki pun mriki. Pejahe angin mriko. Nggih. Niki kempos ke mriki nggih. Mriki kempos. Heeh. Maten-maten mriku Mogok. Tapi waktu masih tinggal di Darungan, Bujuk itu masih ada penghuninya apa, Bu? Udah nggak ada? Ada di Bujuk itu penghuninya malah belakangan pindahnya dengan Lepijen, duluan Lepijen pindahnya itu. Kalau di Bujuk itu Pak ya, itu kan ada jembatan. Itu sebenarnya jembatan mengarah kemana tuh? Ke kampung lagi atau enggak? Ya dulunya kampung itu. Bisa ke kampung lagi ya untuk jembatan? Dulu di situ ada namanya Abdiling Sebani. Itu Di apa? situ ya kampungan. Sebani situ. Terus Bani langsung turun lagi yang namanya itu Bayulor. Bayulor. Lepak itu. Bagian. Terus sekarang bagian ada. Lah niki kula kali sinten, Pak? Jenengan Asmini. Pak Tun. Pak Tun. Juru kunci makam untuk gincing niku ya. Nggih. Iya ini. Apa? Rumi ini kan di. Rumi ini. Nggih. Tadi ini sinten ya sing teng mriku. Wonten Pun wonten wonten kongsi ngene kuwi. Mboten enten sing niki sing Enten sing nganu rumah. soalnya pun kosong sedoyong ya. Nggih. Darungan kosong, Bayu kosong, Cisari kosong. Berarti lak jenengan lak manggen ten Bujuk niku pun pirang tahun, Pak? Tak dereng sampean pindah mriki. Kula niku pinten sampai tombu. Sudah telu. Jenengan tahun sudah 3 Kula niku. wis stopan teng ngriko. Pun enten niku nggih kampung Bujuk nggih. Oh, jaringan teng kula pun enten ngriko. Oh. Berarti sekitaran niku memang riyen niku zaman-zaman Belanda, Bang ya. Nggih, Mas. Zaman kayak jembatan pusaran niku nggih. Nggih. Lah, terus yang mriku enten sendang-sendang niku enten apa, Pak? Sendang kok sendang apa?
Sendang kayak sumber air. Sumber air. Sendang. Oh, di anu waktu. Di daerah Bujuk niku. Nggih. Teng ngandap Oh, sore Bujuk. Niki sendang napa iki? iya kok anu sumber kembar. Sumber kembar. Saya akan menceritakan tentang desanya yang dipakai KKN untuk proker. Mereka melakukan proker di Desa Bayu. Untuk versi perangkat desa sekarang, pada tahun 2008, akhir kepala desanya adalah Pak Soekarno. Terus beliau mau mencalonkan ke camat, akhirnya mengundurkan diri. Pada tahun 2009, kepala desa Bayu kosong. Akhirnya diisi Pak Satrio sebagai pejabat sementara di Desa Bayu atau disebut sebagai PJ. Lalu, tahun 2010, baru Pak Sugito menjabat kepala desa sampai sekarang. Desa Bayu sendiri meliputi 7 dusun. 1. Dusun Pelantaran, 2. Dusun Kentangan, 3. Dusun Tegal Rejo, 4. Dusun Bayu Rejo, 5. Dusun Bumisari, 6. Dusun Bayu Lor, dan 7. Dusun Sambung Rejo. Anak-anak KKN melakukan proker di Dusun Bayu Lor. Sedangkan Bayu Lor itu ada beberapa kongsi atau darungan. Istilah darungan sendiri adalah orang yang tinggal hanya sementara karena kerja ikut perkebunan. Sedangkan darungan yang ada di perkebunan saat waktu itu ada beberapa kongsi atau komplek, yaitu ada Bujuk, Sebani, Arjosari, Babian, dan Pendarungan. Tapi masyarakat sana menyebutnya sebagai kampung karena mungkin sudah begitu lama tinggal di sana. Mereka aslinya adalah abdiling perkebunan. Terus ada satu lagi yaitu Telepak. Telepak posisinya agak ke bawah dan di Telepak sendiri terdapat pabrik-pabrik dari pengelolaan perkebunan. Jadi Telepak dijadikan pusatnya perkebunan. Kantor-kantornya pun ada di Telepak. Untuk kelima kongsi-kongsi yang ada di atas dan Telepak ikut Dusun Bayu Lor. Saat waktu itu kepala Dusun Bayu Lor adalah Pak Masuri atau dalam sebuah cerita disebut Pak Prabu. Beliau sekarang sudah wafat. Terus untuk Pak RT yang ada di Bujuk yaitu Pak Sugani. Oke, kita lanjutkan cerita perjalanan dari anak-anak KKN. Sebenarnya sebelum memasukin gapura dusun, mereka melewati pertigaan yang dimana ada sebuah batu kursi yang konon dipercayain banyak kejadian mistis yang sama seperti dilihat nur sosok hitam besar dan berbulu. Lalu sampailah mereka di Dusun Bujuk, bertemu dengan Pak Prabu yang nama aslinya Pak Prabu adalah Pak Masuri. Diajaklah keliling sekitaran Dusun Bujuk. Pak Masuri menyarankan anak-anak KKN yang cowok tinggal di Balai Desa Bayu ada di Dusun Pelantaran, lalu si cewek tinggal di Dusun Telepak. Selang 1 hari mereka disuruh tinggal di tempat kongsi yang ada di Bujuk biar dekat dengan prokernya. Sambil diajak jalan-jalan sekitaran kampung dan dijelaskan tentang kampungnya, adapun melewatin makam-makam dan juga dijelaskan larangan-larangan yang tak boleh dilewatin. Mereka melakukan proker pembuatan tempat mandi di Dusun Bujuk. Dikarenakan saat waktu itu warga-warga masih mengandalkan air dari sungai yang hanya dikasih bendungan saja. Kalau hujan bendungan itu banjir. Di situ ada 2 sendang kembar. Sendang ini tak tampak dilihat karena hanya sebatas aliran sungai. Tapi kalau orang-orang dulu menyebutnya tempat mandi para penari-penari saat melakukan pentas tapi dalam goib. Sendang yang satu boleh dipakai siapa saja, tetapi yang satu tidak boleh dipakai apapun, apalagi untuk berbuat zina. Untuk kesalahan mereka adalah membuat tempat mandi di tempat sendang yang tidak boleh atau dipakai siapapun. Itulah kenapa warga sebenarnya melarang mereka untuk proker di sana. Dan kesalahan lagi dari 2 remaja yang melakukan perbuatan tidak terpuji di tempat itu. Dipakai apapun tidak boleh, apalagi berbuat zina. Singkat cerita, yang disampaikan si penulis atau filmnya bahwa si Widya dan Wahyu habis dari pasar, terus motornya mogok di sekitaran bebatuan saat perjalanan arah menuju kampung. Kalau saya menganalisa, mereka berdua pergi ke Pasar Templek. Pasar Templek ada di Sambung Rejo, paling terdekat dari kampung Bujuk. Saat waktu itu Pasar Templek sangat ramai. Widya dan Wahyu pergi ke Pasar Templek dan baliknya melewati Batu Obor
Dan disitulah mereka memasukin yang dinamakan desa penari atau disebut desa goib dan mendapatkan bekal oleh-oleh dari desa penari. Sebenarnya Batu Obor banyak memiliki kisah yang dipercayain oleh warga setempat. Lalu si Wahyu menceritakan kalau dapat oleh-oleh dari tempat keramaian. Oleh-oleh itu dibuka, ternyata isinya kepala monyet. 2 remaja pernah melakukan zina di tempat terlarang, tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya tidak wajar, akhirnya didatangkan seorang dukun, yaitu Mbah Buyut. Kalau dalam sebuah cerita atau filmnya, sebenarnya Mbah Buyut adalah Mbah Bu. Orang-orang sana menyebutnya seperti itu. Mbah Bu adalah orang kejawen, punya ilmu tingkatan tinggi. Konon ada yang bilang Mbah Bu meninggal dan dikubur dengan posisi berdiri. Informasi ini yang saya dapat dari warga dan Pak Kades sendiri. Seperti yang disampaikan Pak Kades informasinya dari Kaur Kesra, yaitu Pak Panoto. Pak Panoto informasinya dari anak-anak KKN saat waktu itu. Rencana KKN 2 minggu, berakhir hanya beberapa hari. Dibantu Pak Panoto selaku Pak Mudin Desa Bayu untuk memimpin doa dan dinyatakan selesai. Sebenarnya proker mereka baru saja dimulai. Akhirnya anak-anak KKN balik pulang. Untuk yang cowok yang sakit 3 hari meninggal, dan sedangkan yang cewek yang sakit 3 bulan meninggal. Untuk yang disampaikan versi Widya yang pernah memasukin alam gaib dan melihat si Ayu menjadi penari dan melihat si Bima berhubungan dengan ular, itu semua cukup Widya yang tahu. Kalaupun yang disampaikan ke publik, ke film, Widya bilang seperti itu, besar kemungkinan iya. Dan kalau untuk sanggar penari itu adanya di alam gaib, nggak bakalan bisa ketemu untuk dicari. Bima, Ayu, Widya bisa mendatangi sanggar karena sudah dibuka oleh penghuni-penghuni yang ada di sana. Sedangkan Nur bisa memasukin sanggar karena Nur punya kelebihan. Untuk Anton dan Wahyu tak bisa melihat sanggarnya. Tapi intinya di sini saya mencari kebenaran desa penari sebenarnya. Dan itulah rangkuman-rangkuman yang udah saya investigasi selama 16 hari. Dan di sini saya akan menjawab statement dari sutradara film. Desa itu masih aktif dan sudah maju. Udah ada listrik, udah ada AC. Emang iya, Desa Bayu emang masih ada. Sedangkan yang dilakukan anak-anak KKN ada di dusunnya. Untuk dusunnya sendiri sudah tidak ada. Apalagi untuk sekarang, bekas dari dusun-dusunnya akan dibangun proyek PLTA. Yang kedua, statement, kejadian itu tahun 90-an, menurut spiritual dan acara TV. Sedangkan menurut pihak desa, kejadian itu tahun 2009. Sedalam-dalamnya kalian mengubur bangkai keburukan, suatu saat akan terbongkar. Begitupun juga peristiwa ini. Kebongkaran ini bertujuan demi edukasi mendatang. Dimanapun tempatnya, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sopan santun dan etika dimanapun tempatnya adalah kunci keselamatan kita. Maka jadikanlah pelajaran ini di setiap kehidupan kita. Acara TV dan spiritual menyangkal bahwa kejadian itu tahun 90-an. Adapun juga mereka menyembunyikan lokasinya, dikarenakan mereka berdasarkan ilmu penerawangan, bisa benar, bisa tidak. Mereka tidak menyatakan secara langsung kalau itu benar karena buktinya tidak ada. Kalau menurut pihak desa, apalagi Pak Panoto selaku Pak Mudin saat waktu itu memimpin doa selesai KKN karena ada perihal yang sakit. Pak Panoto dan Pak Kades menyatakan kejadian itu tahun 2009. Pihak desa berbicara jabatan mereka yang dipertaruhkan dan apakah pihak desa mengada-ngada. Tetapi Pak Panoto menyampaikan bahwa anak-anak KKN pergi ke Rowo Bayu terus dapat oleh-oleh. Itu hanya penjelasan saja apa yang disampaikan oleh anak-anak KKN. Apa yang disampaikan anak-anak KKN, Pak Panoto menyampaikan ke publik. Terus, kenapa desa itu ditinggalkan? Mereka tinggal di sana karena ikut PT perkebunan. Jika masih dipakai PT, mereka masih kerja. Jika tidak, mereka keluar dari sana. Bergilirnya waktu, dusun-dusun itu semakin sepi hingga akhirnya tinggal
tersisa 80 kakak. Akhirnya Bayu lor diikutkan ke dusun Kentangan. Oke guys, semoga dengan adanya kejadian seperti ini membuat kita sebagai pelajaran bahwa alam nyata dan alam gaib itu berdampingan. Maka dari itu, dimanapun tempatnya, jaga etika, karena itu kunci keselamatan diri kita masing-masing. Kalau dimaksud desa penari secara fakta itu tidak ada kalau di sini. Tapi kalau secara gaibnya ya kita tidak tahu. Mungkin saja ada. Mungkin saja Ada bisa. kemungkinan. Tergantung dari semua pihak itu untuk menilai kepercayaan masing-masing. Kan ada orang yang nggak percaya dengan gaib. Ya, nah, kalau saya melihat mulai kronologi awal, mulai dari orang KKN, mulai dari orang yang sakit, mulai dari foto-foto yang ada, dan mulai dari ada dusun yang hilang, itu 90% saya itu percaya di sini. Tapi kalau ngomong desa penari, ya ini tergantung jenengan. Bagaimana untuk menyikapi, bagaimana untuk mempercayai, untuk alam gaib itu jenengan percaya atau tidak. Nah, di situ memang ada orang ya, itu orangnya itu perbuatannya yo main, rampok dan segala macam. Itu bahkan dikejar-kejar, dia sukanya itu makan kambing. Nah, kemudian dia kalau pada waktu makan kambing itu berubah sosoknya menjadi anjing. Itu memang dulu ada, dan orang itu ya cuma saya nggak mau menyebutkan namanya ya, karena apa? Di sini kan banyak kerabat-kerabatnya. Nanti kan kerabatnya juga malu juga. Bahkan dia matinya itu ada di sebelah sungai. Itu dimasukkan ke dalam lubang, dia tuh ditumpuki dengan batu-batu. Kalau ada waktu saya ajak ke guanya kan, karena waktunya malam tidak bisa Mbak ya. Di sana itu ada gua Mbak, ada gua dua. Katanya yang satu masih ditutup, kalau yang satu sudah terbuka, namanya gua Watu Tetes. Kalau yang satunya ada batu, kira-kira ditempelkan gini aja Mbak. Saya datang situ bawa linggis itu, saya dobrak ya, tahu-tahu terbuka ada ular segini, tumpuan ular. Saya takut, tahu-tahu ularnya itu berjalan. Terus saya ikuti di belakang, ikuti kemana berjalan ular. Tapi saya dalam pikir saya, kok enggak makan nyantai saya makan saya, kok ular itu diam aja, saya ikuti. Tahu-tahu di tempat gedung ini, di pinggir Romo, masuk situ. Gelap itu. Akhirnya air Romo itu goncang. Ombak. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan juga atas membantu ekspedisi KKN di Desa Penari.